Hai adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kali ini melalui online atau daring. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah ini disiarkan langsung dari GPW Eklesia. Kiranya persekutuan ini terjadi karena syukur penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang setia meneguhkan kita menghadapi setiap hal dalam hidup kita. Untuk mengawali ibadah, mari kita berdiri dan mengangkat pujian bersyukurlah. Untuk mengawali ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami boleh kembali beribadah secara virtual atau daring saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menyertai kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ini doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan kembali memuji Tuhan dengan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 57 ayat 7 sampai 10. Kakak akan bacakan ayat yang tercetak keluar, adik-adik sekalian akan baca ayat yang tercetak ke dalam. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah,
Hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Mari merespon Mazmur yang baru saja kita baca dengan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 40 bait 2 dan 3, Ajaib Benar Anugerah dalam bahasa Inggris. Oke, teman-teman, sebelum kita membaca renungan kita, membaca firman Tuhan yang akan kita bacakan nanti, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang hidup kami Tuhan sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar nanti dalam penjelasan tentang firman-Mu dapat kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kehidupan kami tetap dan terus mencerminkan tentang kasih-Mu saja ya Bapa. Jauhkan kami dari hal-hal yang akan mengganggu fokus kami kepada firman-Mu Tuhan, agar kami tetap bisa fokus dan hanya mendengarkan kata-kata dari Engkau ya Bapa. Doa kami masih jadi doa sempurna ini kami alaskan ke dalam nama tangan dan pengasihan-Mu melalui anak-Mu yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, mari bersukacita untuk menyambut pembacaan Alkitab kita minggu ini. Haleluya. Bacaan Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus.
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya kita dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dengan Kak Andre yang akan membawakan sebagian dari firman Tuhan pada minggu ini. Pertama, Kak Andre mengucapkan syukur yang begitu besar atas kehidupan yang udah Kak Andre jalanin sendiri maupun teman-teman semua jalanin. Begitu juga dengan kehidupan teruna-teruna yang ada di GPIB. Kak Andre sangat mengucapkan syukur kalian masih tetap bertahan dengan keimanan kalian dengan amat baik sampai dengan saat ini. Oke. Adik-adik, tadi kan udah baca nih dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Pasti ada gambaran dong tuh gimana kondisi jemaat Korintus pada saat itu. Nah, kondisinya memang pada saat itu jemaat Korintus itu kacau. Banyak keburukan-keburukan, banyak dosa-dosa yang terjadi di sana. Karena memang posisinya kota Korintus itu tuh posisinya strategis, teman-teman. Jadi bisa dibilang tuh kayak kota Jakarta deh. Jakarta itu di tengah-tengah pusat pemerintahan. Jadi segala sesuatu dari segala penjuru arah itu pasti ngelewatinnya Jakarta atau berpusatnya di Jakarta. Jadi terdapat berbagai macam budaya-budaya baru yang ada di Korintus pada saat itu. Jadi pengaruh-pengaruh budaya baru pun masuk ke situ yang bahkan tidak sesuai dengan kemauannya atau kehendaknya Allah. Itulah yang terjadi pada saat itu. Dan Rasul Paulus datang ke jemaat Korintus untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, dari bacaan kita tadi itu yang mau disampaikan adalah bagaimana kehidupan kita sebagai saksi Allah. Nah, terutamanya bagaimana kehidupan kita sebagai saksi Allah di tengah kondisi atau di tengah lingkungan yang bisa dikatakan buruk. Gitu teman-teman. Bisa dikatakan buruk. Gimana cara kita bersaksi? Gimana kita tetap menjadi saksi bagi Allah? Di tengah tekanan-tekanan yang ada dari kanan kiri. Bisa juga dari dalam keluarga ataupun di luar keluarga, yaitu lingkungan-lingkungan kita. Nah, Tuhan maunya kita tuh tetap menjadi saksi Dia yang setia. Gitu teman-teman. Nah, adik-adik, keberagaman yang ada di jemaat Korintus pada saat itu justru seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk bagi jemaat-jemaat Korintus di situ. Tapi kenyataannya malah menjadi hambatan bagi mereka untuk mempertahankan keimanan mereka sebagai orang Kristen yang baik. Tuhan memberikan kita sebuah karya keselamatan di dalam kehidupan kita itu. Dia membuat kita menjadi statusnya sebagai manusia yang kudus. Nah, teman-teman, karya keselamatan itu diberikan ke kita bukan berarti ya udah dikasih gitu aja, enggak. Tapi ada satu tugas penting yang Tuhan mau kita jalankan selama kita hidup di dunia ini. Apa? Tugasnya adalah kita harus bersaksi bagi Dia. Gitu, teman-teman. Ya. Bahkan yang Tuhan mau tuh sebenarnya nggak cuman sampai kita hidup di dunia ini aja kita menjalankan tugas tersebut sebagai saksi Kristus, tapi sampai Maranatha, maksudnya sampai Tuhan Yesus datang kembali.
ke dunia ini untuk yang kedua kali. Kita harus tetap menjadi saksi Kristus. Nah, selama kita menjalankan tugas tersebut, pasti banyak banget nih teman-teman halang rintang yang akan kita lewatin. Banyak banget tantangan-tantangan, banyak banget apa ya istilahnya ya, penjegalan-penjegalan yang akan kita lewatin. Gitu. Nah, apa strateginya? Apa kuncinya? Kita bisa ngelewatin itu semua, tapi tetap menjalankan tugas tersebut yang udah Tuhan kasih. Kuncinya adalah dengan rasa bersyukur, teman-teman. Kenapa bersyukur? Kok kayaknya agak gak nyambung sih, Kak? Oh, sorry, ini nyambung kok. Gitu loh. Jadi, dengan rasa bersyukur itu ketika kita melewati satu kesulitan, satu halangan, satu rintangan, kita menutupi itu semua dengan rasa bersyukur. Gitu, teman-teman. Jadi kita nggak yang larut dalam kesedihan. Sedih boleh loh, bukan berarti nggak dibolehkan. Cuman yang tidak boleh adalah berlarut-larut dalam kesedihan. Itu yang tidak boleh, karena sedih, menangis, apapun itu manusiawi. Kita sebagai manusia pasti akan merasakan hal tersebut. Tapi permasalahannya adalah sampai kapan kita larut dalam kesedihan tersebut. Kita harus balut itu semua dalam rasa syukur, teman-teman. Kenapa harus ada rasa syukur? Ya kan? Karena teman-teman, dengan adanya rasa syukur itu akan membantu kita sebagai orang percaya untuk mendapatkan kekuatan di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Yang kayak Kak Andre bilang tadi. Lalu yang kedua, membuat kita menjadi tidak mudah mengeluh di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Gitu loh. Jadi ini ada kaitannya juga dengan berserah. Gitu loh. Sebagai kita ambil contoh yang sekarang lagi ada. Misalkan teman-teman yang dari kelas 3 SMP, kelas 9 mau naik ke jenjang masuk ke SMA untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA. Kemarin kakak ada lihat beberapa dari Instagram story, kan kita ada yang follow-followan juga. Di Instagram story itu wah banyak banget deh keluhan-keluhan di situ. Keluhan-keluhan karena dia bilang, "Iya karena kayak gini-gini jadi saya kelempar nih Kak, karena gini-gini saya jadi nggak bisa masuk sekolah yang saya mau nih Kak, kayak gini-gini." Segala macam itu banyak banget. Nggak cuman dari teman-teman di Eklesia, dari gereja-gereja lain juga, dari teman-teman Kak Andre yang adiknya ada di sekolah-sekolah lain juga kayak gitu juga mengalami hal yang sama. Nah, gimana cara kita untuk menghibur diri kita? Menghibur diri kita dalam arti ya nggak larut dalam kesedihan karena kita nggak masuk sekolah yang diimpikan. Misalkan ada teman-teman yang mau masuk, contohnya apa yang SMA favorit, SMA 8 deh. Misalkan SMA 8. Wah Kak, sebenarnya nilai saya tuh masuk Kak di sekolah situ, tapi karena ada syarat-syarat gini segala macamnya, akhirnya saya kelempar. Oke, Kakak dengerin gitu loh, Kakak dengerin. Dan yang satu yang sering yang pasti Kakak bilang ke teman-teman yang sharing sama Kakak, pasti Kakak bilang nggak apa-apa, Tuhan punya rencana, syukurin. Dimanapun kalian berada, syukurin itu. Gitu. Kita berserah. Gitu loh. Berserah bukan berarti pasrah loh ya. Itu dua hal yang mirip katanya tapi artinya jauh berbeda. Gitu. Di satu sisi berserah itu kita menyerahkan segala sesuatunya, tapi kita udah usaha dulu yang terbaik. Kita lakukan dulu segala sesuatunya yang terbaik. Lalu sisanya Tuhan yang mencukupkan. Karena ada seperti ada pepatah dibilang do your best and let God do the rest. Ya, bukan berarti kalian nggak ngapa-ngapain terus ya udah Tuhan kan sayang sama saya. Ya nggak gitu konsepnya dong. Jadi kalian melakukan dulu yang terbaik dan sisanya Tuhan yang ngatur. Kalau pasrah, kalian udah mau nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, ya udahlah gimana nanti jadinya itu pasrah dan itu Tuhan nggak suka. Oke? Karena kalian gak berusaha yang terbaik terlebih dahulu gitu. Nah dengan berserah itu akan memunculkan rasa syukur kita teman-teman. Kayak misalnya contoh Kak Andre pernah pengen dapat nilai di angka 9. Targetnya Kak Andre pada saat itu di UN Matematika kalau gak salah di SMA.
Targetnya Kak Andre adalah angka 9. Tapi yang Kak Andre dapat cuman, katakan Kak Andre juga lupa sih pastinya ya, cuman di angka 8 kalau nggak salah. Wah, pertama pasti Kak Andre merasakan kayak, wah kecewa banget nih gitu loh. Kak Andre udah berjuang mati-matian segala macam belajar, cuman dapatnya segini misalnya. Kak Andre juga lupa sih nilai detailnya berapa gitu. Cuman ya udah deh. Akhirnya Kak Andre cerita sama mamanya Kak Andre, "Ma, ini maaf, Kak Andre di rumah panggilannya Adek. Maaf Adek nggak bisa mencapai target sekian. Kak Andre udah takut mama Kak Andre akan marah. Tapi kenyataannya apa? Mamanya Kak Andre bilang, udah nggak apa-apa, syukurin apa yang kamu dapat gitu. Pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dari itu." Gitu teman-teman. Menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dengan rasa syukur. Wow, itu akan manis banget rasanya teman. Pasti berat di awal-awal berat. Tapi ketika kalian bisa melakukan itu, bisa mengaplikasikan itu, bisa mengamalkan itu, rasanya akan manis banget teman-teman. Sumpah. Jadi sumpah. Nggak, maksudnya beneran deh, beneran. Cobain dengan konsistensi kalian menjalankan hidup dengan rasa penuh syukur. Jadi kalian orangnya lebih positif terus, kelihatan kok. Kita lihat contoh deh salah satu KKPA yang ada di Eklesia, Kak Hardi. Wah, Kak Hardi tuh kalau Kak Andre ngelihat Kak Hardi Pasar Ibu, bawaannya selalu positif. Itu Kak Andre yakin banget dia orang yang sangat sering bersyukur. Jadi Kak Andre yang tadinya datang ke gereja udah mukanya sungut-sungut, ngeliat Kak Hardi yang nyapa, "Halo Kak Andre, apa kabar?" Apa segala macam. Wow. Kita merasa recharge. Kita kecas kembali nih. Itu teman-teman, itu ya wujud dari syukur. Nah, dari Kak Hardi itu Kak Andre juga belajar. Ini loh saksi Kristus. Gitu loh. Ini loh saksi Kristus yang bener-bener dia merasakan karunia yang Tuhan dapat dalam hidup dia, sekecil apapun itu. Kak Hardi nikmatin itu dengan rasa syukur. Jadi hidupnya ya selalu kelihatan seneng, happy. Dan itulah memang ternyata yang setelah Kak Andre baca, Kak Andre konsultasi juga, ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang lebih ahli tentang Alkitab. Ya itu, saksi Kristus tuh seperti itu gitu loh teman-teman. Yang selalu bawaannya selalu positif. Dari situ kita gak bersaksi Kristus. Saksi Kristus tuh gak harus yang kayak kalian datang ke kerumunan, tiba-tiba bilang, "Saya adalah anak Kristus." Wih, nggak gitu dong konsepnya. Ceritanya nggak kayak gitu. Orang percaya Kristus enggak, yang ada kalian dikebukin. Jadi nggak bisa kayak gitu teman-teman. Tapi dengan apa? Dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Itu mencerminkan atau tidak kita sebagai anak Kristus, sebagai saksi Kristus. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita kehidupannya sungut-sungut, ya orang akan bilang, "Oh, orang Kristen kehidupannya kayak gitu. Wah, Tuhannya gak bantu nih." Misalnya kayak gitu. Tapi ketika kita positif terus, kelihatannya bukan berarti muka dua loh ya. Itu beda, bukan muka dua. Tapi memang kita menghadapi segala sesuatunya dengan rasa syukur. Kita akan selalu terlihat sebagai orang yang tersenyum. Gitu loh. Orang yang tersenyum, kegantengannya atau kecantikannya naik puluhan persen. Itu kelihatan banget. Nah dari situ, wah, orang Kristen kelihatannya happy terus ya. Orang Kristen kelihatannya senang-senang terus ya. Kayaknya kok gak ada masalah sih dalam hidupnya. Dari situ kan mereka bisa jadi penasaran. Kok bisa sih? Nah, udah muncul pertanyaan kok bisa sih? Itu kita bisa jelaskan di situ teman-teman. Iya, karena kita dari kecil sampai besar, sampai beranjak dewasa diajarkan untuk selalu mengucapkan syukur. Gak cuma diucapkan, tapi benar-benar kita resapin rasa syukur tersebut. Jadi segala sesuatu kekurangan yang kita dapatkan, kita penuhi dengan rasa syukur. Gitu loh teman-teman. Tapi ingat juga, kan tadi kan udah bilang kan, gak mudah untuk memulainya. Berat pasti. Kayak kita mendapatkan kepahitan, tapi kita dituntut untuk harus tetap bersyukur. Wah, Kak Andre pernah ada di posisi itu dan itu sangat berat teman-teman. Tapi Kak Andre ingat, oh
Kalau kita mengalami sesuatu hal yang sulit dan kita berat untuk mengucapkan syukur, gimana caranya? Ya kita minta kekuatan dong sama yang sumber kekuatan. Gitu loh. Kayak Kak Andre minta kekuatan sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk menerima ini semua. Agar saya selalu dapat bersyukur, mensyukuri segala sesuatu yang Engkau berikan kepada hidupku. Kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sampai sini paham ya kita nih ngomongin apa? Kita ngomongin bagaimana hidup kita sebagai saksi Kristus. Kita punya tugas, kita udah dikasih karya keselamatan oleh Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberikan kita tugas untuk menjadi saksinya di dunia ini. Nah, dalam menjalankan kehidupan kita sebagai saksi Kristus pasti banyak tantangan, banyak rintangan, banyak yang gak suka. Itu pasti, banyak yang gak suka. Tapi gimana cara kita tetap menjalankan itu dengan baik? Yaitu harus dengan rasa syukur. Teman-teman paham ya sampai sini ya. Jadi besok-besok kalau ada kepahitan yang teman-teman alamin, apapun itu jenisnya, mau dari pertemanan, mau dari keluarga, percintaan, pasti ada yang mulai pacaran kan nih. Kak Andre tahu walaupun kalian gak cerita, pasti ada yang udah mulai pacaran. Misalkan diputusin pacarnya, aduh gimana nih, orang biasanya pada galau gitu kan, bikin postingan di Instagram dengan lagu-lagu galau. Sekarang ada aplikasi lewat TikTok, bikin tema-tema yang galau. Ya nggak masalah gitu loh, cuman yang tadi Kak Andre bilang, jangan sampai berlarut-larut. Ingat, tugas kalian yang paling utama adalah sebagai saksi Kristus. Oke? Jalani itu dengan rasa syukur, kelak kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di pembacaan firman kita minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Hadirin yang terkasih, mari kita berdiri di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami,
Saat ini kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat yang Kau berikan, sehingga kami boleh bersatu dalam doa di ibadah kali ini. Ya Bapa, saat ini kami menaikkan doa untuk bangsa dan negara. Kami mau bersyukur atas bangsa dan negara ini, atas tanah air yang luas, yang beraneka meragam isinya. Lautan dengan ribuan pulau, ratusan gunung, hutan belantara, yang menjadi tempat tinggal aneka satwa dan tumbuhan, serta tidak lupa aneka kekayaan alam yang bisa menjadikan hidup kami berkecukupan. Kami juga bersyukur atas ratusan suku dan aneka kebudayaan daerah yang menambah kekayaan budaya bangsa kami. Kau telah menghimpun semua menjadi satu jiwa dan satu bangsa, Indonesia. Tidak lupa kami mendoakan para pemimpin bangsa, semoga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Berilah mereka kebijaksanaan dan bantulah mereka agar setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang paling tepat, sehingga bisa memajukan kepentingan bersama, terutama di situasi pandemi saat ini. Tak lupa, kami memohon agar Engkau selalu menyertai para petugas kesehatan. Jaga mereka agar tetap aman dan sehat. Semoga kami yang saat ini di rumah tekun dalam menjalankan tugas kami sebagai warga negara demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga melalui media ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Saat ini kami ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di gereja kami GPIB Eklesia. Kiranya Kau sertai para presbiter yang melayani, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, dan karyawan kantor majelis, juga tim medsos yang menyiapkan ibadah-ibadah via online, serta majelis Sinode GPIB. Biarlah segala kegiatan yang kami rencanakan Engkau lancarkan dan sertai. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat ini agar mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para semua pelayan-Mu. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami serahkan doa permohonan yang jauh dari sempurna ini hanya dalam tangan-Mu di bawah naungan Yesus. Jadilah seperti kehendak-Mu, bukan kehendakku. Terpujilah Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur atas karunia yang Kau berikan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang kekurangan, kelaparan, dan juga terlantar. Mereka yang menderita karena musibah. Berkati mereka agar bantuan demi bantuan dapat tersampaikan kepada mereka. Dan juga untuk mereka yang terkena PHK atau kehilangan pendapatan mereka akibat situasi ini, kiranya Roh Kudus boleh selalu menghibur mereka sampai pada saat mereka boleh mendapat kesempatan untuk bekerja lagi. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka rezeki, dan juga hidup yang layak agar mereka bisa menikmati indahnya dunia ini. Ya Bapa, dengarlah permohonan kami. Inilah rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami minggu ini Tuhan. Begitu indah firman-Mu Tuhan yang hendak Engkau sampaikan ya Bapa, bahwa kami harus terus menjadi saksi bagi-Mu Tuhan dengan menghadapi berbagai macam rintangan dengan rasa syukur ya Tuhan, agar kami tetap menjadi saksi-Mu sampai Engkau datang kembali ke dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga dari teruna-teruna kami Tuhan yang saat ini mungkin menghadapi masa-masa sulit Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau yang jamah mereka Tuhan, Engkau yang cukupi mereka Tuhan, Engkau yang limpahi mereka dengan berkat-Mu agar dapat merasakan juga kenikmatan yang kami rasakan ya Bapa.
Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang baru saja atau sedang mengikuti proses penerimaan siswa baru Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa membimbing mereka Tuhan, Engkau yang senantiasa menempatkan mereka ke tempat-tempat yang terbaik ya Bapa. Bagi mereka yang belum mendapatkan tempat yang difavoritkan atau tempat yang diimpikan, kiranya Engkau yang memberikan mereka penghiburan, Engkau yang memberikan mereka penguatan Tuhan, Engkau yang memberikan mereka pemahaman, pengetahuan bahwa ada rencanamu yang begitu indah ya Bapa yang akan Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik kami, bagi kakak-kakak layan juga mungkin Tuhan yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau menambahkan satu lagi usia bagi mereka ya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan selalu dalam kehidupannya. Engkau yang pimpin tiap langkah mereka Tuhan ke depannya, agar selalu apapun yang dilakukannya di kemudian hari Tuhan selalu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan teruna ini Tuhan, yang saat ini sudah beberapa minggu kami mencoba untuk streaming YouTube ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami Tuhan, memberikan kami perbaikan-perbaikan selalu ke depannya Tuhan, memberikan inovasi-inovasi baru agar kami sebagai kakak layan dapat selalu memberikan yang terbaik Tuhan bagi adik-adik kami, agar semakin mereka juga rindu akan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan juga ke dalam nama, tangan dan pengasihan-Mu saja Bapa, melalui anak-Mu yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, dalam syukur dan sukacita kita saat ini, marilah kita juga datang kepada Allah membawa persembahan syukur baginya. Kita bersama mengingat sabda Allah melalui 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Untuk mengirimi persembahan, kita akan nyanyi dari Gita Bakti 80 baitnya yang ketiga. Mari bawa persembahan. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, mari kita berdiri untuk bersama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur atas berkat yang Kau percayakan kepada kami. Apa yang sudah kami berikan Tuhan saat ini kiranya boleh menjadi berkat untuk orang lain dan kiranya boleh bermanfaat untuk penyebaran Injil-Mu.
Ini doa dan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita udah masuk ke dalam penghujung ibadah. Mari kita berdiri sebagai tanda kesediaan kita menjalankan pengutusan gereja di tengah dunia. Kita nyanyikan Hai Pergi dan Wartakan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Karena Kristus nyata dalam hidupmu. Karena Kristus nyata dalam hidupmu. Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, marilah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.